Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Prastiadiono, NIM 0532700152, UPBJJ Bandung. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari tugas 3 basis data. Pertanyaan pertama adalah melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita mulai. Pertama kita ke database hospital. Untuk melakukan praktikum transaksi basis data MySQL ini harus dapat mendukung salah satu storage, yaitu InnoDB atau DBD. Nah, di sini udah ada InnoDB ya, berarti ini sudah mendukung. SQL diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan perintah end. Kemudian disimpan pada store procedure. Store procedure sendiri adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan ya. Begitu petunjuknya dari panduan praktikum. Langsung saja kita mulai. Pertama klik rutin, klik create new routine, kita masukkan ya transaksi 1, lalu kita drop, kemudian begin start transaction, kita masukkan datanya, insert into tabel pasien, kemudian ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, dan jenis kelamin. Isikan value-nya. ID pasiennya 5, nama pasiennya Ipar Jenner, ini saya mau rubah jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Jalan Pemangisan nomor 70. Lalu select from tabel pasien, lalu pen, lalu klik go, lalu kita klik execute atau call transaksi 1. Nah, di sini Ipar Jenner masuk di sini aja ya, di database hospital, di store prosedurnya. Tapi kalau kita klik di tabel pasiennya, kita klik di tabel pasiennya, dia tidak masuk karena tidak ada perintah commit. Sekarang coba kita buat transaksi 2 dengan perintah commit ya. Create new routine lagi, transaksi 2, dan kita drop, kita copy kata yang tadi. Nah, di sini kita tambahkan commit setelah select ya, select from pasien, kita tambahkan commit, lalu kita klik go, ya lupain klik koma,
Lalu kita execute, sini masuk ya, Vargener Jalan Kemanggisan nomor 70. Kita lihat di tabel pasien pun masuk di Vargener. Jadi commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Singkatnya, agar data pasien tersebut tersimpan permanen dan tidak hilang saat koneksi terputus. Selanjutnya adalah perintah rollback ya. Saya mau mencoba mempraktikkan perintah rollback. Kita rutin lagi. Kita masukkan transaksi 3. Kemudian kita drop. Saya dari awal begin. Start transaction. Kita praktik rollback dengan perintah update terlebih dahulu. Update data pasien, data yang ada pada tabel pasien. Kita mau set nama pasien, namanya Asep. Ini pasien 1 ya. Ini pasien 1. Kita ketikkan rollback. Kemudian select from pasien. Langsung saja kita execute. Nah, data di sini ID pasien 1, nama pasien masih tetap nama JIJAS ya, belum berubah ke Asep karena ada perintah rollback. Nah, itu perintah rollback itu adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang dijalankan. Ini digunakan apabila ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Namun perlu diingat, pernyataan rollback akan berpengaruh pada sistem jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Sebagai contoh yang barusan ya. Selanjutnya kita akan mencoba selanjutnya kita akan mencoba lebih jelasnya perintah rollback ini. Coba kita terapkan pada transaksi 4 ya. Misalkan kita akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien sama dengan 1 yang tadi, JITZES akan dilakukan perubahan data atau update nama pasien menjadi Emil Audero ya. Langsung saja coba kita transaksi 4. Kita drop, bikin start transaction.
values-nya tadi 5, coba kita masukkan 6. Kita Marisa, Jalan Bumi, nomor 71. Jenis kelaminnya perempuan ya. Kemudian rollback, update pasien, coba kita go ya, dan kita execute. Nah, di sini nama pasien JITJS berubah menjadi Emil Audero ya. Sedangkan data baru yang kita akan masukkan tadi, Vita Marisa, tidak masuk ke dalam tabel pasien karena ada perintah rollback. Selanjutnya adalah checkpoint ya. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Dengan contoh ya, misal kita buat 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data, langsung saja kita create lagi new routine ya. Transaksi 5, kita drop. Medianya kita masukkan 7 ya. Terus kita masukkan margin pass. Terus kelamin laki-laki, alamatnya di Jalan Uranus nomor 98. Kemudian save point, poin 1. Kemudian kita copy aja lagi ya, karena kan bikin 3 data. Insert itu ini 8,
perempuan, Irish Napoli, terus perempuan, alamatnya di Jalan Kuto nomor 11. Kemudian kita rollback to save point 1, save point 1, kemudian insert lagi 9 ya, coba kita Lili Yana Natsir, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Jalan Saturnus nomor 16. Lalu commit, masukkan perintah commit, self compassion, kemudian end. Lalu kita go, lalu kita call ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dikarenakan pada baris kelima setelah melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert lagi yang kedua dan di rollback ke save point 1, sehingga data tersebut tidak masuk ke dalam tabel. Kemudian dilakukan insert yang ketiga dan commit, maka data yang masuk ke tabelnya hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9 ya. ID pasien 8-nya tidak ada. Selanjutnya adalah trigger. Trigger adalah sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Perintah yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Perintah-perintah ini ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yakni before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, delete dijalankan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah tersebut dijalankan. Pertama-tama kita buat tabel baru terlebih dahulu ya. Tambahkan dua tabel nih di database hospital ini, kita akan tambahkan dua tabel, yakni tabel obat dan tabel transaksi obat. Coba kita masukkannya menggunakan SQL ya. Klik SQL, langsung saja kita create table obat, ID obat itu integer, panjangnya 6 teman, dan dia adalah sebuah primary key ya. Kemudian kode obat, tipe datanya juga sama, integer. Tapi varchar aja kali ya tipe datanya. Masukkan panjangnya 5, kemudian nama obat, varchar juga, panjangnya 10 atau 15. Kemudian harga, tipe datanya integer, panjangnya 15 juga. Kemudian stok, tipe data integer, panjangnya 5. Diakhiri dengan titik koma. Lalu kita ID obat, kode obat, nama obat, lalu kita klik go ya. Nah, langsung ada nih tabel baru, itu tabel obat ya. Tabel obat.
ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Selanjutnya kita buat untuk yang transaksi obatnya. Transaksi obat, ada ID transaksi, data integer, panjangnya 5, atau teman, dia merupakan primary key. Lalu isi tabelnya ada ID transaksi, ID pasien, tipe datanya integer juga, panjangnya ID pasien set 5 juga ya. Kemudian ada ID obat, data integer, panjangnya 6, kemudian ada jumlah, datanya integer, panjangnya 10, dan yang terakhir itu ada total harga, datanya integer, panjangnya 10 juga. Akhiri dengan titik. ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Kita klik dulu, langsung ada ya tabel pasien transaksi obat. Nah selanjutnya setelah itu kita relasikan tabel tersebut dengan tabel lainnya ya. Tapi sebelum itu kita harus set indeks terlebih dahulu di setiap ID pada tabel yang baru kita buat barusan. Selanjutnya kita pergi ke menu designer. Bentar. Pertama kita set ini dulu ya. Kita set indeks dulu ya di setiap ID-nya supaya bisa direlasikan. Obat tadi apa ada? Oke ya, sudah ya, cuman itu saja. Lanjut kita ke designer, kita show height list, kita cek semuanya, kita geser dulu supaya rapi, lalu kita save page dulu dan kita buat relasinya ya, ID obat ke ID obat di transaksi, cascade pendataan update nya, kemudian ID pasien ke ID pasien. Nah, setelah semuanya direlasikan ya, kita fokus pada 3 tabel, yaitu tabel pasien, transaksi, obat, dan transaksi obat dan obat. Lalu isikan dulu tabel obatnya seperti pada panduan di praktikum ya. Kita isi dulu obatnya, klik insert, kita ID obatnya 1, kode obatnya A001,
kemudian namanya amikacin harga 20.000, stoknya 10. Kemudian dari obat 2, kode obatnya A002, A002 namanya amoxicillin, harganya 15.000, stoknya 20. Kemudian kita tambah lagi row-nya, terus lanjut ke ID obat 3, kode obat A003, nama obat betadine, kemudian harga 7.000, stoknya 5 ya. Lalu kita klik dulu, kita lihat. Nah, sudah masuk ya, data yang kita masukkan ke dalam tabel obatnya sudah masuk. Lalu untuk contoh kasusnya, kita akan menjalankan features triggers ya. Features trigger ini adalah misal ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan datanya, maka secara otomatis tabel obat akan berkurang. Pertama, kita klik triggers ya, add new triggers, kita beri nama TG jual aja. Tabelnya adalah kita masukkan transaksi obat ya. Kita obat, update obat, set stok sama dengan stok kurangi new jumlah, where ID obat sama dengan new ID underscore obat. And kita klik go. Sekarang coba kita transaksi obat ya. Coba kita insert ke misal Emil Audero, yang pasiennya membeli mikacin sebanyak 2, harganya 40.000. Lalu di transaksi 2, Ivar atau Susi Susanti membeli obat amoxicillin, jumlahnya juga 2, harganya 30.000. Kita masukkan lagi satu row. Di transaksi 3, yang belinya siapa ya, Martin Pas, ID obatnya A003, jumlahnya 1, harganya berapa tadi harganya? Harganya itu 7.000 ya, 7.000. Lalu kita klik go. Sekarang kita lihat di tabel obat apakah berkurang ya. Berkurang ya, tadi ini jumlahnya 10 berkurang jadi 8. Amikacin, amoxicillin dari 20 berubah jadi 18, betadine berubah 1 ya, dari 5 jadi 4. Nah, selanjutnya adalah
eh, replikasi ya. Jadi sebelum memulai replikasi, saya sudah saya sudah install VirtualBox, kemudian install Linux Ubuntu sesuai dengan yang ada di buku panduan ya, panduan praktikum. Dan juga saya sudah menginstal aplikasi XM juga di OS Linux Ubuntu tersebut. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan eh, adalah kita harus menguji konektivitas antara Ubuntu dan Windows ya. Pada Windows, pada Ubuntu dulu deh. Pada Ubuntu coba kita klik 3 icon komputer ini, lalu klik wired setting, kita klik setting. Nah, ini ada IP-nya ya, 192.168.56.101. Kemudian kalau di Windows, kita ketik command prompt, lalu setelah terbuka kita ketik ipconfig. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.561. Coba kita ping dari arah komputer 1 ke komputer 2 ya. Ping 192.168.1.101. Unreachable ya, apakah tadi benar? Oh, 56. 192.168.56.101. Ping. Nah, sudah reply ya, berarti sudah bisa berkomunikasi sekarang dari sisi komputer 2 atau Linux. Kita buka di terminal aja ya, kita new window. Nah, ini tadi saya sudah install aplikasi SEM-nya ya, melalui terminal seperti ini. Lanjut, coba kita ping 192.168.56.1. Nah, ya reply juga ya, berarti sudah saling terkoneksi ya jaringannya. Selanjutnya adalah maaf. Nah, di buku panduan itu terdapat 2 replikasi, yaitu master replikasi dan slave replikasi. Namun pada phpMyAdmin namanya adalah primary replikasi ya. Coba kita lihat di phpMyAdmin, kita klik ke home dan klik replication. Nah, di sini primary replikasi dan replika replikasi. Pada primary replikasi, klik configure, kemudian ignore all database replicate, dan kita pilih database mana yang mau kita replikasi ya. Kita pilihan hospital, lalu copy kode yang muncul. Nah, ini kodenya nih, ada kode ini server ID sampai binlog, ini kita copy ke my ini di aplikasi SEM-nya ya. Kita buka my ini di aplikasi SEM, config my ini, kita cari log error. Nah, kita kopinya di sini ya, kita kopikan di sini, lalu kita save, lalu close. Setelah itu kita restart ya MySQL-nya. Nah, setelah itu kita
buat user account ya, dengan cara kita pergi ke menu user account, klik new, add user, add user account ya. Username-nya saya masukkan Gediono. Nah, hostname-nya adalah IP pada komputer 2 atau pada aplikasi OS Linux Ubuntu ya. 192.168.56.101. Passwordnya kita set aja di 123, retype lagi 123, kemudian di tabel administrator kita centang replication client dan replication slave, lalu cek di menu setelah itu kita pencet go ya, klik go. Lalu cek menu user account, apakah sudah masuk datanya. Ini udah masuk datanya ya, sudah ada datanya. Kita klik export ya, bukan yang barusan ya, exportnya di database-nya ya. Kita langsung saja klik export, kemudian kita copy file database ini ke dalam flash disk. Setelah itu kita akan mulai konfigurasi pada komputer 2 ya, pada OS Linux Ubuntu. Kita masuk dulu ke sini ya, ke icon flash disk. Tunggu sebentar. Nah, ini kita pilih flash disk yang kita tampilkan, kemudian kita klik file explorer, kita copy database tadi ya ke dokumen, lalu kita buka aplikasi SEM-nya dulu ya. Sudah, lalu kita buka aplikasi SEM-nya. Nah, kita buka yang manager Linux x64 run, kita copy, kita jalankannya dengan perintah sudo ya, sudo, kita kopikan yang tadi, lalu enter, masukkan passwordnya, enter sekali lagi. Kita start MySQL-nya ya. Nanti setelah running, nah ini sudah running, kita buka Firefox, kemudian kita klik localhost, kita ketik localhost, kita klik di phpMyAdmin ya, sudah berhasil masuk ya. Lalu kita akan mengimport database-nya terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita create nama database-nya ya, kita klik new,
Nama databasenya hospital. Nah, sudah. Lalu pada database hospital ini kita klik import, lalu arahkan ke browse, pilih di dokumen, pilih database hospital tadi yang sudah kita ekspor ya, kemudian klik import. Error ya. Coba sekali lagi. Karena ada eh, perbedaan versi MariaDB yang diinstal di komputer 1 dan komputer 2, maka kita harus upgrade dulu ya di komputer satunya agar sesuai dengan MariaDB di komputer 2, karena tadi tidak bisa menjalankan features import. Caranya kita buka terminal, kita buka shell atau terminal di aplikasi SIEM-nya ya. Kita ketikkan MySQL upgrade root, masukkan passwordnya, salah passwordnya ya, MySQL upgrade root. Coba kita tanpa password ya. Coba kita tanpa password untuk update MariaDB. Betul, tanpa password. Nah, sudah ya. Coba kita start MySQL-nya. Pada Ubuntu, coba oke, lanjut ya. Setelah kita upgrade MariaDB tadi dan kita ekspor ulang databasenya, sekarang kita hapus dulu database yang lama tadi, kemudian klik lagi USB-nya, flash disk-nya, kita copy database yang baru ke dokumen yang sudah kita upgrade MariaDB-nya, lalu kita import ulang, browse, select, kemudian import. Apabila seperti ini berarti sudah sukses ya, tabelnya ada semua pada database hospital. Lalu kita akan gunakan menu
replication pada komputer 2 yaitu Linux Ubuntu untuk menggunakan Slave replication. Di home kita masuk ke menu replication, kemudian replika replication, kita klik configure, lalu masukkan username-nya, passwordnya, dan hostnya ini adalah komputer 1 ya, 192.168.56.1. Setelah itu kita klik go, portnya kita abaikan saja. Nah, tapi sebelumnya harusnya kita sebelum kita pencet go tadi ya, sebelum kita klik go, catat dulu ID servernya untuk kita kopikan pada my config my.cnf. Nah, untuk masuk ke my.cnf bisa dengan cara buka terminal, kita new window aja ya, ketikkan cd opt-lamp cd opt app etc s. Kita lalu kita kopikan server ID yang barusan ya, cari server ID. Nah, ini ya server ID-nya. Server ID ini kita rubah menjadi 2, kemudian kita tambahkan server ID yang ada di sini, aplikasi yang ada di PHP My Admin. Kemudian tambahkan replicate db sama dengan hospital, lalu save dengan Ctrl S. Kemudian klik go. Nah, kalau connection to server is disabled ini kita harus enablekan dulu ya. Namun sebelum kita enablekan, kita harus ubah aksesnya terlebih dahulu. Masuk lagi ke terminal.
Nah, kita harus mencari ini nih, config default.php, karena kita akan rubah value-nya dari false menjadi true ya. Jadi kita ketikkan perintah ini dulu untuk dapat mengaksesnya ya. Nah, setelah kita mengatur hak akses, kemudian kita buka folder OPTLM-nya ya. Di other location, Ubuntu, titik, lem, php my admin, bentar. My admin, klik libraries, kemudian buka file config default php. Nah, ini kita buka, kemudian kita cari allow r. Nah, ini allow arbitrary server false. Ini kita rubah menjadi true. Kemudian kita save, close. Kemudian kita restart ya ininya. Database-nya kita restart dulu. Nah, lalu kita harus melakukan master pada slave ya. Namun sebelum mengubah master, harus kita cek kembali status master pada komputer 1. Kita cek master pada komputer 1 yang menjalankan OS Windows dengan cara ada di phpMyAdmin. Kita klik application, kemudian show master, show primary status. Nah, ini dia. Ini kita harus catat ya master status tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan pada komputer 2. Sudah running kembali. Sekarang kita buka lagi terminal. Kita buka lagi terminal. Kemudian kita jalankan MariaDB-nya. Klik enter, masukkan passwordnya. Setelah masuk ke dalam MariaDB, kita harus mengecek status slave-nya ya, dan pastikan jangan dalam keadaan aktif dengan perintah show status slave. Nah, di sini hasilnya error ya, artinya status slave-nya tidak aktif. Maka dari itu kita bisa lanjut untuk merubah pada master slave-nya dengan cara change master to master underscore host 192. Ini IP yang ada di komputer 1 ya.
master user, kemudian master log file, master log filenya adalah 47, master log filenya adalah ya, MySQL bin. Master log filenya itu, kemudian master log post, master log post. Empat tujuh dua delapan. Kemudian enter ya. Nah, kalau query oke artinya itu tandanya berhasil ya. Lalu kita akan aktifkan slave-nya dengan cara start slave. Tekan perintah ini ya. Selanjutnya kita akan mengecek menu replication pada phpMyAdmin di komputer 2. Oke, lanjut ya. Setelah query beres dan sukses, kita cek slave IO running-nya harus yes dan slave SQL running-nya harus yes. Kemudian kita coba tambahkan insert obat ya. Karena 4, tolak angin, harganya 2000, jumlahnya 40. Kemudian obat yang kedua adalah 005 ibuprofen, harganya 3000, jumlahnya 60. Lalu kita go, lihat browse. Nah, ini sudah masuk ya data obatnya. Kemudian kita lihat pada komputer 2 di Linux Ubuntu-nya. Kita lihat di tabel obat. Nah, di tabel obat juga sudah masuk ya tolak angin dan ibuprofen. Cukup sekian praktikum 3 basis data yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.